Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aryo di Ponegoro, Salamasi. Kali ini kita belajar bagaimana menggunakan QuickCount. QuickCount sendiri bisa Anda download di halaman website saya ariyodiponegoro.com/download. Anda bisa pilih di sana ada 13 atau 14 materi, salah satunya adalah QuickCount. Nah, QuickCount ini digunakan untuk menghitung proyeksi awal saja, tidak digunakan sebagai dasar jalannya proyek. Ingat, hanya digunakan sebagai perhitungan awal saja. Yang pertama, dari video yang sebelumnya Anda harus tahu berapa harga tanahnya. Contoh kasus, harga tanah misalkan 1 juta per meter persegi. Luas tanahnya 300 meter persegi. Tanah efektifnya, karena ini sifatnya langsung bisa di coupling, sehingga tanah efektifnya 100%. Nah, tipe yang paling laku di daerah sana tipe 45 tanah 100 misalnya, dengan luas tanah 100 meter. Setelah ketika Anda survei juga, harga borongan di sekitar adalah 2 juta per meter persegi. Ya. Kemudian Anda tahu Anda Anda survei pasar, ternyata harga tipe 45 tanah 100 di lokasi sekitar adalah dijual harga 300 juta. Nah, di sini tertera harga 117 juta. Bagaimana untuk mendekatkan angka itu mendekati 300 juta? Ada kolom indeks awal, Anda harus isi sesuka hati Anda, tidak ada patokannya. Anda isi, misalkan saja ini saya isi 1,8, sehingga harga jualnya nanti menjadi 297 juta. Tipe 45 tanah 100 seharga 297 juta. Kompetitor jualnya 300 juta. Oke, sampai di sini saya harap jelas. Pertanyaan yang paling krusial adalah apa sih indeks awal? Indeks awal itu adalah harga kali dasar tanah 1 juta dikalikan 1,8, kita jual 1,8 juta. Artinya apa? Kita beli tanahnya 1 juta, kita kalikan 1,8, kita jual 1,8 juta. Di sana ada bangunan 2,6 juta, padahal rencana anggaran konstruksi adalah 2 juta. Ini artinya adalah ada komponen ada komponen indeks juga, tapi indeksnya saya tetapkan menjadi 1,3. Artinya saya beli borongannya 2 juta, saya jualnya 2 juta 600 karena saya kalikan 1,3. Setelah itu kita geser ke kanan. Dari 3 unit yang tersedia ini otomatis tadi ada 3 unit ya, karena dibagi 100 meter persegi ada 3 unit. Nah, total penerimanya adalah 891 juta. Yang berwarna biru ini adalah angka yang sudah otomatis. Kita tinggal menghitung fasumnya. Fasum karena ini semuanya efektif, otomatis fasumnya 0. Kemudian konstruksi ini otomatis. Perizinan misalnya, perizinannya untuk apa? Untuk membangun izin membangun bangunan atau IMB. Kita anggarkan misalnya 1 unit atau 1 meter persegi luas lahan, kita anggarkan 25.000 atau 50.000. Nah, Anda perlu mensurvei juga berapa biaya perizinan yang mungkin muncul di daerah Anda, karena perizinan ini sifatnya sangat lokal sekali, tidak bisa duplikasi di kota manapun, di banyak kota. Artinya begini, apa yang kami alami di Jogja, di Solo, di Cirebon, di Depok, tentu angkanya berbeda-beda. Dan ini harus lakukan survei sendiri. Survei pertama Anda bisa tanyakan ke notaris, berapa sih biaya yang mungkin muncul untuk mengurus perizinan. Yang kedua adalah biaya sertifikasi. Apa saja biaya sertifikasi ini? Misalkan saja untuk pecah sertifikat. Anggaplah saya ambil per unitnya adalah 2,5 juta. Ada 3 unit, ada 3 kabling, kalikan 2,5 juta, total biayanya adalah 7,5 juta. Pajak transaksi adalah ketika nanti kita menjual, ada biaya 5% atau biaya pajak transaksi sebesar 5% dari omset. Dari 5% kali omset muncul 44,5 juta. Kemudian dari survei sebelumnya mengatakan, misalnya mengatakan bahwa kecepatan penjualannya di daerah Anda itu 1 unit 1 bulan adalah 6 unit misalnya gitu. Ketika Anda masuk, sehingga Anda butuh
waktu untuk menjual maksimal 3 bulan. 3 bulan, oke, perlu Anda pertimbangkan adalah oke, masa penjualan 3 bulan, masa untuk mengurus izin dan pecah sertifikat anggaplah 3 bulan, dan masa konstruksi adalah anggaplah saja 4 sampai 6 bulan, sehingga total yang Anda butuhkan untuk menjalani proyek ini adalah 12 bulan. Anda perlu beli inventaris kantor karena ini proyeknya cukup kecil, mungkin Anda cukup anggarkan 25 juta saja. Nah, kemudian ada biaya promosi dan marketing, anggaplah 4%. 4%-nya terdiri dari 2,5% untuk fee, 1,5% untuk spanduk dan lain-lainnya. Kemudian biaya administrasi, karena ini cukup 3 kapling, mungkin biaya administrasinya tidak cukup besar, misalnya 2,5 juta untuk listrik, telepon, air, dan sebagainya. Sehingga profit yang Anda hasilkan adalah 163 juta. Nah, apakah ini diterima? Nanti ada indikatornya. Tapi yang pasti di sini Anda sudah bisa mengetahui bahwa saya analisa target market. Kita baca sekarang analisa target market. Dan harga jual 297 juta, ini sudah ada rumus otomatis. Ketika Anda masukkan bunganya 9,75 atau 9% atau 6% atau berapapun yang berlaku pada saat ini, Anda sudah tahu target market Anda adalah yang punya penghasilan 8 juta ke atas. Nah, sampai di titik sini saya anggap Anda memahami. Kemudian kita bergeser ke kiri. Setelah kita tahu berapa harga jualnya, setelah kita tahu berapa kemungkinan keuntungannya, kita juga harus menghitung berapa modalnya. Misalnya tanah itu kita beli 100%. Berarti kita harus menyediakan modal 100%, artinya untuk membeli tanah 300 juta. Kemudian fasum karena tidak ada, kemudian kita harus bangun konstruksi rumah, rumah contoh misalnya 30%, karena ada 3 coupling tadi. Kemudian perizinan dan sertifikasi diusahakan 100% di depan, pajak transaksi masih bisa dibiayai di belakang, inventaris kantor mungkin bisa dicicil 25% dulu, atau 50% dulu, terserah Anda. Promosi kita budgetkan dulu misalnya 20% terlebih dahulu, kemudian umum dan administrasi 20%, sehingga total kebutuhan modal kita adalah 430 juta. Nah, proyek dikatakan layak atau tidak, dasarnya dari satu, target laba bersih yang diharapkan dan kebutuhan modalnya. Ketika target laba bersih yang diharapkan adalah sekitar 15 sampai di atas 15%, ini saya anggap proyek itu layak dijalankan. Kemudian indikator kedua adalah return on investment atau tingkat penghasilan investasi. Artinya begini, Anda mengeluarkan modal 430 juta, dalam 1 tahun bisa menghasilkan 38% atau 0,38 kalinya. Tentu saja ini sangat menarik karena bunga bank saja 9,75%, bunga kredit efektif 15%. Kalau Anda bisa menghasilkan uang yang lebih besar daripada suku bunga yang ada di Indonesia, tentu proyek sangat visible. Kemudian ada net present value. Net present value adalah nilai uang di masa depan. Anda targetkan profitnya 163 juta, tapi sebenarnya kemampuan 163 juta ini hanya senilai 152 juta. Contoh sederhananya begini, uang 1.000 rupiah tahun kemarin sama uang 1.000 rupiah tahun sekarang tentu nilainya beda. Kemudian ada break even point. Break even point adalah di mana titik impas. Nah, ini kebetulan karena unitnya sedikit sehingga ini bisa kita nisbikan. Tapi ketika unit Anda banyak, misalnya Anda membuka luas lahan sampai 5.000 meter persegi, tentu break even point ini menjadi angka yang krusial. Nah, ini skenario ketika Anda memodali semuanya. Tapi misalnya Anda cukup membayar lahan misalnya cukup 20% dulu. Sisanya kita nanti menggunakan meleverage dari penjualan atau dari perbankan. Tentu modal menjadi mengecil. Anggap saja 180 juta atau 190 juta. Sehingga di sini target labanya akan tetap saja sama. Namun yang akan membedakan adalah return on investment 0,86 kali atau 86%. Sekarang nabung di mana senilai 190 juta bisa menghasilkan uang 86% dalam waktu 1 tahun. Hanya ada di properti. Demikian penjelasan saya tentang quick count. Anda boleh ulang lagi videonya biar Anda bisa menggunakannya dengan baik dan benar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aksi. Saya Aryo Diponegoro.